Selamat datang. Hari ini kita bakal coba bedah tuntas satu hal yang sebenarnya melindungi kita semua, yaitu perisai tak kasat mata bumi, medan magnetnya. Sumber kita kali ini dari teks berjudul Geodinamo, perisai magnetik kehidupan bumi. Jadi misinya simpel aja. Kenapa medan magnet ini ada? Gimana cara kerjanya? Dan yang paling penting, kenapa ini vital banget buat Anda? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal kompas nunjuk ke utara ya. Ini mekanisme fundamental yang bikin bumi itu layak huni. Beda banget sama tetangga kita kan? Mars misalnya. Nah itu dia. Tanpa perisai ini, bumi bisa jadi kayak Mars. Kering, dingin, atmosfernya tipis sekali. Oke, menarik. Kita mulai dari pusatnya langsung ya. Sumber kita ngejelasin kalau inti bumi itu ada dua lapis. Ada inti dalam yang padat, panasnya minta ampun, sekitar 5.400 derajat Celcius. Lalu di luarnya ada inti luar. Nah, ini yang cair. Isinya kebanyakan besi sama nikel. Kuncinya di sini kan? Betul, kuncinya ada di inti luar yang cair itu. Bayangin aja, panas dari inti dalam itu bikin lautan besi cair ini terus bergerak, bergejolak. Mirip air mendidih di panci raksasa lah. Ditambah lagi, bumi kita kan muter terus, rotasi. Nah, kombinasi panas dan putaran inilah yang bikin cairan logam itu, menciptakan arus listrik. Tunggu. Kalau cuma cairan panas yang bergejolak, harusnya kan gerakannya acak ya. Kenapa bisa sampai teratur gitu dan jadi medan magnet yang stabil? Apa yang ngatur? Pertanyaan bagus sekali. Disinilah peran rotasi bumi jadi penting. Ada yang namanya efek Coriolis. Yang bikin pola badai itu kan? Persis, gaya yang sama. Di inti bumi, efek ini mengatur arus listrik yang tadinya kacau jadi, jadi pola spiral yang rapi. Proses ini yang kita sebut efek dinamo. Oke, jadi saya coba tangkep ya. Rotasi bumi ini kayak seorang dirijen. Dia mengatur orkestra arus listrik di inti bumi biar mainnya kompak, gitu ya. Biar nggak berantakan. Analogi yang sangat pas. Selama inti luar itu tetap cair dan bumi terus berputar, ya orkestra ini akan terus main. Medan magnetnya terus-terusan diperbaharui. Oke, paham. Jadi ada dinamo raksasa di bawah kaki kita. Tapi terus terang, buat kita yang di permukaan, apa untungnya? Kenapa kita harus peduli? Untungnya sangat besar. Gini, fungsi pertama dan paling penting itu sebagai perisai. Setiap detik, matahari itu nembakin partikel berenergi tinggi, namanya angin matahari. Nah, medan magnet bumi inilah yang membelokkan sebagian besar partikel mematikan itu. Dibelokkan kemana? Dijebak di area yang namanya sabuk radiasi Van Allen, jauh di atas atmosfer kita. Jadi, aman. Wah, luar biasa. Jadi kayak ada force field di film-film fiksi ilmiah gitu ya, yang nangkis serangan tiap detik. Emang seberbahaya apa sih angin matahari itu? Cukup berbahaya untuk melucuti atmosfer sebuah planet. Dan ini fungsi vital kedua, menjaga atmosfer kita. Tanpa perisai magnet ini, angin matahari bakal mengikis atmosfer kita. Mengikis? Iya, sedikit demi sedikit, partikel demi partikel. Selama jutaan tahun, Mars itu contoh nyata nasib planet tanpa perisai ini. Ngeri juga ya kalau dibayangkan. Oke, lalu fungsi ketiga, navigasi. Ini yang kita lebih kenal, bukan cuma kompas di ponsel kita kan pastinya. Tentu, hewan-hewan juga pakai. Burung, penyu laut, mereka navigasi pakai medan magnet ini untuk migrasi. Jadi lain kali kalau saya lihat burung dara kelihatan bingung di kota, mungkin GPS internalnya lagi terganggu gedung tinggi ya? Bisa jadi. Dan yang perlu diingat, perisai ini nggak statis loh. Kekuatannya berubah, kutubnya juga terus geser. Bahkan dalam skala waktu geologis yang sangat panjang, kutub utara dan selatan itu bisa benar-benar tukar posisi. Pembalikan kutub namanya. Tapi itu kan ratusan ribu tahun lagi. Apa ada tandanya sekarang? Ada area yang disebut anomali Atlantik Selatan. Di mana itu? Membentang dari Amerika Selatan sampai Afrika. Di sana, medan magnetnya lebih lemah dari rata-rata. Satelit yang lewat di atasnya itu lebih rentan kena radiasi. Ini bukti nyata kalau proses di inti bumi itu sangat dinamis. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, perisai pelindung kita ini adalah produk ajaib dari tiga hal. Lautan besi cair di inti, panas yang membuatnya bergerak, dan putaran bumi yang mengaturnya. Tanpanya, planet kita bakal sangat berbeda. Terbakar radiasi, tanpa udara, mungkin tanpa kehidupan.
Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber kita kan bilang kutub magnet itu bisa berbalik, dan prosesnya itu butuh ribuan tahun, di mana medannya bakal melemah drastis. Pertanyaannya jadi begini, kalau perisai pelindung kita ini mulai berlubang, atau bahkan nanti benar-benar membalik arah, bagaimana peradaban kita yang sangat bergantung pada listrik dan satelit akan beradaptasi menghadapi perubahan sebesar itu?